Peristiwa yang menggegerkan masyarakat terjadi pada 18 April 2025 di Harjamukti Pondok Ranggon, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. 3 mobil polisi milik Polres Metro Depok dibakar oleh sekelompok massa saat aparat kepolisian berusaha melakukan penangkapan terhadap TS, seorang ketua ormas yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api ilegal. Dalam upaya penangkapan tersebut, ketegangan terjadi di sekitar lokasi, yang kemudian memicu kerusuhan dan pembakaran kendaraan dinas. Masyarakat setempat, yang merasa terprovokasi, turut terlibat dalam aksi tersebut. Walaupun aparat kepolisian berhasil menangkap 2 tersangka, namun situasi ini menimbulkan keresahan dan membuka peluang bagi Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, untuk turun tangan dalam menyelesaikan masalah di lapangan, terutama menyangkut dampak sosial yang ditimbulkan oleh peristiwa ini. Menanggapi peristiwa yang terjadi, Gubernur Deddy Mulyadi mengunjungi Pondok Ranggon untuk berdialog langsung dengan masyarakat serta pihak-pihak yang terdampak, termasuk istri tersangka pembakaran mobil polisi. Kunjungan ini bertujuan untuk menenangkan situasi dan memastikan agar tidak ada perpecahan lebih lanjut antar warga, serta untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kedamaian. Dalam dialog tersebut, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa urusan penangkapan adalah urusan polisi, namun di sisi lain, ia mengingatkan semua pihak bahwa urusan anak-anak adalah urusan kemanusiaan. Gubernur menyatakan, meskipun peristiwa yang terjadi adalah urusan penegakan hukum, namun dampak sosial, terutama terhadap keluarga tersangka, terutama anak-anak yang mungkin terkena dampak dari tindakan tersebut, merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah. Deddy Mulyadi juga menegaskan bahwa ia akan memberikan bantuan sosial bagi keluarga tersangka, terutama anak-anak yang terdampak, untuk meringankan beban mereka yang kini kehilangan kepala keluarga. Kami akan bantu semaksimal mungkin, dan minimal dalam sebulan, bantuan akan diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap dapat menjalani kehidupan mereka dengan baik. Selama dialog dengan masyarakat, Deddy Mulyadi menekankan bahwa dalam setiap kejadian hukum yang melibatkan kekerasan, sangat penting untuk memisahkan antara masalah hukum dan kemanusiaan. Meskipun penegakan hukum harus tetap dijalankan dengan tegas, namun pemerintah daerah memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa kesejahteraan keluarga dan anak-anak yang terdampak oleh kasus tersebut tetap terjamin. Sebagai manusia, kita harus bisa memandang setiap peristiwa dengan rasa empati. Apapun yang terjadi, anak-anak tidak boleh menjadi korban dari kesalahan orang dewasa. Oleh karena itu, kami akan membantu mereka agar bisa tetap melanjutkan kehidupan mereka dengan baik, kata Deddy Mulyadi. Dalam kesempatan tersebut, Deddy Mulyadi berjanji untuk memantau perkembangan keluarga tersangka secara berkala. Kami akan memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan oleh ayah mereka, terutama anak-anak, mendapatkan hak dan kebutuhan dasar mereka. Ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai sesama manusia. Gubernur juga menyatakan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya berupa materi, tetapi juga dukungan moral untuk memastikan anak-anak tetap bisa mendapatkan pendidikan dan tidak terganggu oleh kondisi sosial yang terjadi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga sosial untuk memberikan bantuan yang tepat bagi mereka. Selain berdialog dengan keluarga tersangka, Deddy Mulyadi juga meluangkan waktu untuk berbicara dengan warga setempat. Dalam percakapan ini, ia menegaskan pentingnya kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan untuk menciptakan lingkungan yang damai. Tugas kita bersama adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Keamanan bukan hanya tugas polisi, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara, ujar Deddy. Itu mana itu? Sumatera Utaranya? Samosir. Sebelah mana Samosir? Di Garoga. Masih jauh? Lah kamu bohong. Jadi suaminya pergi, ditahan, sedih. Oh, asalnya parkir. Ada berapa orang yang ditahan? 5. Anak-anaknya ada berapa yang ditinggalkan? Ya kan? Ya, kalau urusan hukum, urusan penahanan itu urusan polisi. Ya kan? Tapi urusan makan anak-anak itu urusan kemanusiaan. Ya, nanti saya bantu yang anak-anaknya makannya. Karena itu urusan kemanusiaan. Ya. Nah,
Karena itu urusan kemanusiaan. Artinya anak tidak bersalah, tidak boleh dia ikut sengsara atas tindakan bapaknya. Iya Pak Gubernur. Siap. Ya kan? Tidak boleh dia lapar atas tindakan bapaknya. Nah, kecuali yang dekepin ibu saya nggak bisa ganti. Makanya bilang sama suami, jangan ikut-ikutan. Iya. Udah gimana? Oh, tapi ikut ngapain? Bakar dong satu. Oh, nangis. tapi ikut bakar. Iya. Ikut. Iya, ikut. Tapi kalau ditahan sedih, nangis. Katanya orang Batak nggak pernah nangis. Tapi kan kalau melihat anak jadi sedih, Pak. Oh sedih, ya. Sehari dapat berapa parkir? Kadang orang kita kan nggak tiap hari. Berarti apa? Di mana parkirnya? Ada nanti kalau Pak Gubernur bersedia kita Mana? Tempat apa itu? ada rumah duka untuk budaya-budaya Batak. Oh, di sini ada. Nah, terus mobil-mobil parkir di situ. Pagi kalau ada hajatan. Kalau ada hajatan. Nah, kejadiannya di mana? Di depan. Waktu penangkapan di depan. Jadi ikut marah. Sini semua warga Batak semua. Janganlah galak-galak. Ini di tanah Jawa Barat. Haruslah baik-baik. Oh. Betul tidak? Betul. Aku sama orang Batak pada kenal semuanya. Orang Batak di sini harus baik-baik. Betul tidak? Harus hargai orang Bekasi. Iya, Tinggalnya Depok. Keranggan. Keranggan maksudnya ini orang kota Bekasi mah keranggannya Sunda. Iya, saya kan ngeliat bapak sini makanya nyamperin. Itu yang suka datang ke saya nganterin pisang. Oh, abang. Bener, Abang. Kamu orang Sunda, dia orang Batak. Saya Orang bilang, Bekasi. iya, bener. Orang Sunda dan orang Batak akur dah. Akur. Udah diurejan kamu. Asli saya pak. Asli. Dia orang Batak akur. Batak lamun boga pamajikan orang Sunda sok elek aku pamajikan anak. Keluarga yang ditahan anak-anaknya. Oh, anak-anaknya enggak, suami-suaminya dan anak-anaknya. Iya, anak-anaknya maksudnya istri-istrinya deh. Ada berapa? Ya udah saya minta nomor HP-nya. Ya. Nanti bantuin untuk anaknya makan minimal sebulan. Ya, minimal sebulan. Udah kasih nanti bantu. Udah, anaknya minimal sebulan. Anak nggak berdosa, nggak boleh dia ikut lapar. Bapaknya proses terus sesuai aturan hukum. Setuju nggak? Gubernur Deddy Mulyadi menilai bahwa kejadian ini juga menjadi momen penting untuk memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat. Jauh nggak? Saya harap kita bisa lebih terbuka dalam berkomunikasi dan lebih humanis dalam bertindak. Masyarakat harus merasa aman dan dihargai, begitu juga dengan aparat yang bekerja keras menjaga ketertiban, katanya. Deddy juga berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya yang terdampak oleh peristiwa ini. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan selalu hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kami akan pastikan bahwa setiap keluarga yang terdampak mendapatkan perhatian penuh dari kami, ujar Deddy di akhir kunjungan. Peristiwa pembakaran mobil polisi di Pondok Ranggon merupakan pengingat akan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam menangani masalah sosial. Gubernur Deddy Mulyadi menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas, kemanusiaan tetap harus menjadi prioritas utama. Dengan bantuan yang dijanjikan kepada keluarga tersangka, khususnya anak-anak, Deddy berharap dapat mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam setiap peristiwa, terutama yang melibatkan keluarga dan anak-anak yang tidak bersalah, perlu ada keseimbangan antara penegakan hukum dan empati. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, Jawa Barat dapat menjadi provinsi yang aman, damai, dan penuh kasih sayang.